Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali materinya manajemen resiko. Manajemen resiko. Ya, kalau jadwal untuk kalau realnya dari BAA sebenarnya hari Selasa ya, hari ini jam 10, tapi nggak bisa karena sebenarnya di jam ngajar saya di pembelajaran mesin ini baru selesai saya ngajar, maksudnya jam 8 tadi. Tapi karena eh, kesepakatan di pembelajaran mesin tadi di kelas sudah dilakukan diskusi dan tanya jawab, sepakat untuk belajar mandiri dan dibahas. Praktikumnya minggu kemarin dibahas hari ini, praktek hari ini dibahas minggu depan. Oke, ini materinya manajemen resiko. Manajemen resiko, manajemen resiko. Nah, kalau terkait dengan manajemen resiko, ini tentunya kita harus mempersiapkan hal-hal eh, di luar perencanaan kita kalau misalkan terjadi sesuatu dari proyek yang kita kelola. Ya. Kalau untuk manajemen resiko ini ada materinya sampai eh, halaman 17, tapi saya mau menunjukkan di kelas itu ada jurnal, jadi kita diskusi aja tentang jurnal di sini, yaitu kalau untuk materinya tolong silakan dibaca saja ya untuk pengayaan dan penerapannya bagaimana. Dalam hal ini saya akan menyampaikan bagaimana sih cara supaya kita bisa melakukan review jurnal dengan cepat terkait dengan tulisan atau proyek yang akan kita laporkan. Nah, ini juga untuk referensi sebagai salah satu teknik ya dalam membaca jurnal untuk melengkapi referensi kita atau mengambil sitasi dari tulisan orang lain melalui tulisan-tulisan artikel atau jurnal. Nah, yang pertama di sini disajikan satu judul yaitu manajemen risiko proyek perangkat lunak menggunakan pendekatan just in time pada perusahaan teknologi informasi. Nah, perusahaannya tidak disebutkan, tetapi perusahaan tersebut menggunakan teknologi informasi ya. Perusahaannya nggak disebutkan. Nah, yang jelas di perusahaan tersebut menggunakan teknologi. Nah, yang pertama yang saya akan sampaikan ya sebagai bahan pengayaan saja, mungkin teman-teman juga sudah sering membaca jurnal dan bagaimana cara menyimpulkan jurnal yang baik sehingga kita bisa mengambil atau menuliskan kembali dari jurnal yang kita baca. Dari jurnal-jurnal yang kita baca bisa kita melahirkan jurnal baru atau melahirkan paper baru ya, tulisan baru. Ya kan kemudian kita publikasikan. Ini terlihat kita nggak melihat tahun kapan terbitnya, tetapi di sini adalah bagaimana teknik yang biasa saya lakukan dalam melakukan pembacaan jurnal secara cepat. Karena ini penting ketika kita hendak melakukan publikasi terkait dengan waktu juga. Kalau kita diminta untuk membaca jurnal atau artikel, maka yang pertama kali yang saya lakukan adalah baca judulnya. Nah, baca judulnya, apakah judul ini sudah sesuai dengan materi yang akan project yang akan kita buat ya, laporan project yang akan kita buat. Dari banyaknya bab, kalau kita susun laporan dalam bab, kemudian kita kompres dalam 10 halaman misalkan atau 12 halaman. Maka pertama yang kita baca adalah judulnya dulu, atau kita bisa lihat berdasarkan penulisnya juga boleh. Kalau misalkan penulisnya sudah konsisten dalam melakukan publikasi atau menulis jurnal di bidang yang sama, bisa jadi kepakarannya adalah di bidang itu atau di bidang tulisan yang sedang kita baca. Nah, di sini yaitu menggunakan satu metode atau pendekatan yang dilakukan oleh penulis di sini adalah just in time. Oh ya, sebelumnya suara saya bisa kedengaran ya, sama share screen-nya bisa kedengaran ya. Bisa, Pak.
Oke, Coba Pak. oke, terima kasih. Ah, nanti kita diskusi saja ya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kalau materi di sini ada 12 halaman, ada 17 halaman. Materi ini sebenarnya hanya untuk panduan saja untuk penulisan laporan atau sebagai pemandu kita dalam mengerjakan proyek yang basisnya adalah perangkat lunak. Nah, minggu depan itu ada pertengahan semester, minggu ke-8 kemungkinan kita akan melakukan UTS. Tapi nanti kita akan bahas di akhir setelah saya berikan cara untuk melakukan review jurnal atau kajian jurnal secara singkat. Pertama kita baca judul, kemudian abstrak. Karena abstrak itu mencerminkan isi keseluruhan. Biasanya di dalam abstrak ini dia hanya menampilkan latar belakang, kemudian masalah yang didapatkan. Setelah didapatkan masalah, dia melakukan identifikasi masalah, kemudian setelah itu dia memberikan solusi dari masalah yang ada. Nah, di solusi ini biasanya lebih banyak porsi untuk solusi, tawaran solusi yang dia lakukan. Jurnal itu tidak harus project yang udah selesai kemudian dipublikasikan, atau jurnal juga bisa berdasarkan konsep yang akan dilakukan juga boleh ya untuk dipublikasikan sebagai bahan wawasan bagi orang yang mau melakukan proyek yang sama misalkan ya. Nah, di solusi ini biasanya porsinya lebih banyak, kemudian simpulan dan hasil akhir. Nah, di sini kan ada hasil akhirnya. Hasil akhirnya dari yang dia buat menggunakan just in time, metode yang ia pakai melakukan pendekatan menggunakan just in time pada perusahaan yang basisnya teknologi informasi. Nah, pertama hal yang dilakukan adalah membaca judul, kemudian abstrak. Setelah abstrak, latar belakang ini nggak perlu ya kalau menurut saya. Kalau mau cepat bacanya, kita langsung ke pembahasan. Nah, di pembahasan, kalau latar belakang biasanya dia melakukan kutipan-kutipan. Tapi saya jelaskan dulu kenapa dia bisa menulis latar belakang ini. Nah, latar belakang ini biasanya ngambil dari sitasi atau tulisan-tulisan yang lain. Nah, untuk jurnal yang baik, menurut saya dia setiap setiap dia mengutip dari hasil atau pernyataan orang, dia mengambil referensi yang baik yang dia masukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, daftar pustaka juga tentunya bisa dipertanggungjawabkan, yang termasuk ke dalam daftar pustaka yang bisa dimasukkan di dalam daftar pustaka adalah buku yang memiliki ISBN, kemudian jurnal yang dipublikasikan pada jurnal resmi yang ada ISBN atau ESBN-nya, elektronik ya, Electronic International Serial Book Number, atau versi dari jurnal yang diterbitkan berdasarkan periodenya, misalkan setahunnya 2 kali dan seterusnya, atau setahun 3 kali dan seterusnya. Nah, di latar belakang ini biasanya si penulisnya akan mengambil satu kutipan atau tulisan dari orang lain yang mana dia akan mencantumkan sumbernya. Contoh di sini Karolak 98. Coba kita lihat di daftar pustakanya ada nggak Karolak itu. Nah, di sini ternyata ada. Karolak 98 sama Karolak yang 196. Nah, yang ini. Dan, oke. Itu untuk latar belakang pertama. Kemudian berikutnya juga dia akan melakukan pengambilan pernyataan atau sumber bacaan yang lain dari sini. Kemudian ini juga ada. Kemudian ini juga ada, ini juga ada. Jadi tulisannya ini bukan berdasarkan pemikiran sendiri oleh si penulisnya, tapi dia mengumpulkan dari beberapa sumber yang ada, kemudian dia sitasi yang dia lakukan, kemudian dia sitasi, ya, dia sitasi, kemudian hasil sitasi itu dia cantumkan di daftar pustaka. Juga di sini ada, kemudian ini juga ada dia ngambil. Nah, kemungkinan di antara beberapa kalimat yang ia pakai mengambil dari pernyataan orang, disisipkanlah kalimat berdasarkan versinya sendiri.
ya, berdasarkan versinya sendiri, atau dia membuat kalimat berdasarkan murni berdasarkan pemikirannya sendiri, tapi idenya berdasarkan referensi yang dia ambil ya di daftar pustaka. Nah, tentunya ketika kita menulis tulisan yang akan kita publikasikan di jurnal, ini akan dicek plagiarisme. Ya, akan dilakukan pengecekan terhadap plagiat atau enggaknya berdasarkan ke apa ya, berdasarkan ke dibolehkan atau tidaknya plagiat itu biasanya 85% ya, 85% sampai 90. Boleh ada kemiripan, tapi enggak di atas daripada 10 atau 15%-nya kemiripan. Oke, karena kemiripan itu ada hal-hal yang kayak nggak bisa kita lakukan, apa namanya, kita lakukan perubahan berdasarkan pemikiran kita ya. Misalkan contoh referensi atau link sumber juga kita nggak bisa merubahnya karena itu udah ketetapan. Kalau kita cek dengan plagiatnya, tool plagiatnya, maka itu plagiat karena ada kemiripan. Tapi ada persentase yang dibolehkan, berapa persen untuk plagiat atau yang tidak plagiat atau uniknya gitu ya. Kemudian kajian pustaka dia akan mengambil sama kayak tadi ya, beberapa tulisan. Nah, metode yang dia pakai berikutnya elemen resiko. Kalau di sini elemen resikonya dia menerapkan terkait dengan manajemen risiko pada manajemen proyek perangkat lunaknya, ya kan? Nah, di sini dia menggunakan beberapa variabel terkait dengan elemen resikonya, terkait dengan variabel cost-nya, fixed cost-nya atau budgetnya, terkait dengan penggunaan anggaran dari satu perusahaan tersebut, penggunaannya tool yang dipakai seperti apa, evaluasi setelah dilakukan pengeluaran anggaran, kemudian diaudit dan seterusnya. Di sini ada elemen resiko. Kemudian ada aktivitas resiko. Aktivitas resikonya contoh di sini melakukan identifikasi resiko dengan melakukan pengumpulan informasi mengenai proyek perangkat lunak dengan melakukan pengklasifikasian terhadap informasi yang didapatkan berdasarkan resiko yang potensial atau berdasarkan dibuat kategori potensial atau non potensialnya dalam satu proyek. Nah, dalam aktivitas resiko ini, kalau dalam jurnal ini dia bagi menjadi 4 bagian, dibagi menjadi 6 bagian. Itu bagian pertama, bagian kedua yaitu strategi perencanaan risiko, kemudian penilaian risiko, yang keempat itu pengurangan atau penghindaran risiko, membuat laporan yang kelima, kemudian prediksi risiko. Ya, di dalam aktivitas risiko ini juga sebenarnya ada di dalam modul ya, modul manajemen risiko pada materi ini yang bisa dibaca. Kemudian faktor risiko. Faktor risiko berdasarkan beberapa para ahli, yang dikatakan ahli di sini adalah mereka sudah melakukan pembuktian terhadap satu teori atau suatu formula atau pembuktian itu berdasarkan pembuktian yang dilakukan secara ilmiah sehingga bisa dikatakan sebagai para ahli yang di bidangnya. Nah, di sini dia melakukan citasi faktor risiko berdasarkan penelitian dari McCall dan Walter pada tahun 77 dan 91. Terdapat 10 risiko perangkat lunak dan seterusnya. Pada faktor risiko yang di bawah ini diantaranya adalah derajat, sehingga dia melahirkan satu tabel tentang derajat pengaruh faktor risiko terhadap elemen risiko. Faktor risiko diantaranya berdasarkan para ahli ini, yang McCall dan Walter pada tahun 2007 dan Bohem pada tahun 91, itu ada beberapa faktor risikonya adalah organisasi, estimasi, monitoring, pengembangan metodologi, tools yang dipakai, kemudian budaya risikonya, penggunaan disability, correctness, kemudian pembenaran atau melakukan pengkoreksian atau evaluasi, rehabilitasnya seperti apa, dan personel atau personilnya. Personel itu adalah tim
dari di perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian dia bagi berdasarkan elemen risiko pada perangkat lunaknya, yaitu teknologi yang dipakai atau pengkategoriannya bisa rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian biayanya bisa dikategorikan dengan rendah, sedang, atau tinggi, dan penjadwalannya bisa dikategorikan dengan rendah, sedang, atau tinggi. Dan tentunya sudah ada pengaruh faktor risiko ini sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu sehingga bisa digunakan sebagai faktor risiko dan elemen risiko. Kemudian matrik resiko. Matrik resiko ini berdasarkan McCall dan Walter juga, dan juga Bohm tahun 91 mendapatkan dan seterusnya ya. Ini berdasarkan kuesioner mengumpulkan data-data berdasarkan kuesioner. Kalau di kita biasanya kuesioner itu dibagi menjadi dua ya, black box sama white box testing. Black box itu biasanya kuesioner yang dilakukan berdasarkan penilaian seseorang terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Dalam hal ini kalau kita di software engineering di perangkat lunak, manajemen perangkat lunak, maka dia akan melakukan penilaian terhadap sistem atau aplikasi yang kita bangun, yang kita buat. Nah, kalau yang pertama tadi pakai black box ya, black box testing. Kalau white box testing biasanya ini penilaian berdasarkan ahli di bidang sistem yang kita buat. Misalkan kita membuat sebuah proyeknya, kalau kita implementasikan dalam tugas akhir atau skripsi, melakukan pengenalan wajah menggunakan tulisnya algoritma yang dipakai misalkan ya, atau metode yang dipakai menggunakan convolutional neural network misalkan. Jadi CNN ini atau RNN yang terbaru ya, CNN kita anggap CNN dulu, convolutional neural network misalkan, pengenalan wajah menggunakan algoritma ini, sehingga dengan menggunakan algoritma ini tentunya ada ahli di bidang tersebut yang akan melakukan penilaian bagaimana kinerja algoritma ini ketika kita implementasikan terhadap dataset yang kita punya. Dataset yang kita punya berarti kalau kita pengenalan wajah, maka yang kita lakukan adalah pengambilan dataset berupa wajah orang, wajah siapa saja gitu ya. Tapi di sini dilakukan pembatasan. Wajah itu ketika diambil tentunya kita lakukan beberapa ciri, maksudnya beberapa pengambilan dataset berupa wajah itu tentunya kita akan ambil berdasarkan konsistensi pencahayaan, posisi, kemudian kemiringan dan seterusnya, sehingga ketika dilakukan pelatihan dataset terhadap data wajah tadi menggunakan CNN, maka dia akan mendeteksi, oh ternyata ketika wajah si A diarahkan pada kamera dengan kemiringan yang sama dan cahaya yang sama, dia akan mengenali, oh si wajah yang ditempelkan di kamera ini adalah wajahnya si Aditya misalkan, atau wajahnya si Alam ya. Nah, dia akan langsung mengenal. Karena kenapa? Karena ada dataset di dalamnya yang dilakukan pelatihan. Nah, yang berhak melakukan penilaian itu adalah orang yang ahli terkait dengan algoritma yang dia pahami. Ya, ini berkaitan dengan black box sama white box tadi. Kalau black box itu sistemnya, tampilan user interface di sistem yang kita buat. Kalau black box itu adalah bagian dari kode program yang implementasinya adalah algoritma. Kalau misalkan contoh di implementasi algoritma tadi, misalkan CNN pada pengenalan wajah. Oke, matrik resiko. Ini kuesioner yang dipakai, kumpulan pertanyaan atau kuesioner dengan jawaban yang memiliki bobot nilai dengan pendapat responden dan manajemen risiko yang risiko proyek perangkat lunaknya. Jadi tadi kuesionernya kalau kita pakai black box atau white box, tentunya kita akan melakukan pengumpulan data berdasarkan pendapat dari respondennya itu berapa. Jadi bisa kita simpulkan di akhir dari simpulan kita bahwa kalau misalkan ada 40 responden dengan memilih kuesionernya dengan indikator nilai 1 sampai 7, yang memilih 7 itu
sekitar 80% dan memilih angka 6 itu 20%, maka bisa dikategorikan user interface-nya bagus atau berhasil. Nah, begitu juga kalau misalkan white box testingnya juga sama, maka bisa dikatakan berhasil juga. Nah, ini tentunya kita merujuk pada pembuktian para ahli yang sudah mengambil metode yang sama untuk kita terapkan pada metode kita. Nah, ini adalah matrik resikonya seperti itu ya, kurang lebih penerapan pada matrik resiko. Nah, metodologi penelitian pada jurnal ini pertama dia lakukan studi kasus dulu, studi kasus ya. Dia datangi dulu beberapa perusahaan yang basisnya teknologi informasi. Setelah itu mungkin dia ada melakukan pertanyaan dan sebagainya, melakukan observasi dan seterusnya sehingga dia dapatkan data. Kemudian pengumpulan data di sini termasuk dalam metodologi penelitian. Kemudian bobot nilai setiap jawaban kuesioner, tentunya dia punya, kalau sudah dibuat tabel tadi, tentunya dia punya bobot yang sudah dia hitung ya, nilai 0 sampai 1 dengan indikator keterangan 0 itu apa, 1 itu apa, dan seterusnya. Sehingga dihasilkan jawaban pertanyaan dari matrik resikonya, pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-81 dengan nilainya adalah tersendiri ya, nilainya berdasarkan perhitungan yang dia pakai untuk menghitung rumus, berdasarkan rumus perhitungan untuk matrik resikonya. Kemudian analisa resiko ini masuk ke dalam pengumpulan data ya, analisis resiko dari metode penelitiannya. Analisis resiko tentunya dia menggunakan perhitungan formula dari analisis resiko dari banyaknya pertanyaan yang dihitung, kemudian dibuat sebuah persamaan yang nantinya akan dihitung keseluruhan total pertanyaan tersebut, yang hasilnya nanti akan mendapatkan berupa angka hasil kemungkinan dari sebuah proyek pendekatan dengan just in time itu apakah bisa terpenuhi berdasarkan tahapan-tahapan dari manajemen resikonya. Nah, di sini kan ada tahapan total resiko produknya. Ini pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-81 terkait dengan teknikal. Di teknikal itu sendiri dia buatnya ada beberapa pengkategorian, cost-nya juga ada beberapa kategori, schedule-nya juga demikian, makanya di sini dibuatnya titik-titik kayaknya ini ada lanjutan dan seterusnya. Nah, ini matrik risiko berdasarkan pertanyaannya dari 1 sampai 81. Kemudian di sini ada juga matrik risiko berdasarkan pertanyaan 1 sampai 81 dan seterusnya akan ke bawah sehingga menghadirkan laporan sehingga bisa melakukan prediksi. Nah, awalnya dari elemen risiko dulu, dari total risiko produknya dulu sampai akhirnya bisa memprediksi dari risiko tadi ya, sehingga kita bisa melakukan manajerial terhadap risikonya. Kemudian di sini ada pembahasan ketika si penulis ini mendapatkan data dan alur yang sesuai, maka dilakukan pembahasan dalam jurnal ini dan seterusnya. Dalam pembahasannya tentu dia tidak akan membahas secara detail, hanya membahas terkait dengan bagian-bagian yang bisa dipublikasikan datanya berdasarkan acuan dari penyampaian yang telah disampaikannya di tulisan yang di atas tadi. Sehingga tabel penilaian perangkat lunak dengan serim. Nah, serim ini hal yang lain juga berdasarkan resiko. Serim ini kepanjangannya apa tadi di atas ada ya. Nah, di sini ada probability resikonya, ada nilai resiko, probability resiko, dan nilai resiko berdasarkan ini dasarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang memiliki nilai poin yang sudah ditentukan 0 sampai 1 tadi. Nah, sehingga didapatlah kesimpulannya yaitu bisa dikatakan, bisa diprediksi, kemudian melakukan prediksinya tentunya dengan data yang ada. Nah, ini saya bahas dari awal
dari judul sampai kesimpulan, sampai daftar pustaka. Nah, cara cepatnya, ini belum sampai ke cara cepat yang biasa saya lakukan dalam mereview atau mengkaji jurnal ya. Yang pertama biasanya saya lakukan baca judul. Kalau judul itu sesuai dengan aktivitas atau proyek yang kita lakukan, maka teruskan ke hal yang kedua, yaitu ke pembahasan. Kalau misalkan masih sesuai, langsung ke kesimpulan. Ya, kalau misalkan sudah didapatkan dari hal itu semua, dari judul, pembahasan, dan kesimpulan, cari referensi yang dia pakai di daftar pustaka. Karena dia ngereferensi di daftar pustaka, ini sesuai dengan kesamaan dalam penulisan pada jurnal yang ia terbitkan. Oke, itu saya kira itu ya untuk penerapan materi manajemen resiko di bab ke-7, di pertemuan ke-7. Penerapannya kita bahas di jurnal publikasi ilmiah. Oke, kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan. Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini pertemuan kita, ini pertemuan terakhir dengan saya di mata kuliah manajemen project perangkat lunak di hari Sabtu. Minggu depan itu sudah UTS ya, sudah UTS ujian tengah semester dengan saya. Nilainya akan saya ambil nilai berdasarkan aktivitas, ngerjain kuis tugas ya. Kemudian ngerjain UTS besok. Ya, oke. Besok minggu depan maksudnya kita akan UTS ujian tengah semester nanti dengan Pak Iwan Jamak. Untuk materi berikutnya minggu depan kita nggak teori lagi, hanya ngerjain soal. Saya berikan pilihan ganda dan true false ya. Mungkin itu yang saya berikan untuk sebagai evaluasi selama 7 pertemuan yang sudah kita lakukan bersama-sama. Silakan sebelum kita tutup. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau materinya nggak kurang pas, belum bisa dipahami secara sempurna. Yang kemudian apalagi ya? Ya itu kalau untuk bahasan kita manajemen risiko, implementasinya ke jurnal. Untuk materinya silahkan dibaca sendiri dan diimplementasikan pada skripsi kalian yang pada waktu dekat ini akan diseminarkan pada seminar proposal. Silakan sebelum kita tutup. Sebenarnya waktunya sampai jam 11:30 ya, masih lama. Harapan saya sih ada diskusi interaktif aja setelah selesai saya ceramah terkait manajemen risiko. Harapannya ada diskusi, tapi kalau enggak ya sudah, enggak, kita sepakat aja ditutup atau gimana? Kita sudahin. Silakan. Oke, kalau enggak ada, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kita akhiri dengan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.